Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. سنتناول مادة الفرائض الموارث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى يا طالبات. توقفنا عند الأم. توقفنا عند الأم. والأم ثلاث حالات: الثلث، السدس، ثلث الباقي. الثلث، السدس، ثلث الباقي. طيب. وترث عند هنا ثلث بثلاثة شروط. Taris sulus bisa syurut. Thumma kemudian saya berbahasa Indonesia ya. Taris sudus biwujudi ahadi syartain, ini juga sudah ya. Kemudian kita masuk taris sulusul baqi. Nah ini dia. Sinilah kita kemarin permasalahan itu masalah umariyah ya. Masalah umariyah agak pelik sedikit, makanya perhatikan. Idza kanatil mas'alatu ihdal umariyatain, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa ya, ini kan namanya setelah dibagikan ada sisa sepertiganya, maksudnya sepertiga dari harta pusaka itu ya untuk ibu ya. Kapan? Apabila permasalahannya, kasusnya, ahli warisnya adalah salah satu dari dua permasalahan umariyatain, umariyah ya, di mana Umar bin Khattab berijtihad di situ dalam menentukan bagian ibu. Wal mas'alatani al-umariyatani huma, masalah umariyah ini ada dua. Yang pertama zaud ya, kalau ahli waris itu ya zaud abun atau zawjah abun ini dia, hanya dua ini. Nah talibat, saya berikan rumusan kecil untuk masalah umariyah itu ya, sangat mudah. Kenapa? Hanya ini saja dia. Kalau yang lain nggak bisa kita hafal karena kasusnya kalau yang lain perlu pemahaman yang mendalam, di samping syarat-syaratnya dihafal. Tetapi kalau ini saja dihafal pun diketahui, ini sudah cukup. Kenapa? Kasus umariyah ini cuma dua. Apabila ahli waris itu hanya suami, ayah dan ibu, atau istri, ayah dan ibu, itu saja dia. Ya, disinilah diberikan nanti ya ibu itu sepertiga dari sisa. Sudah? Nah, kita lihat keterangannya ya talibat. Wa syartul mas'alah umariyah, syarat permasalahan umariyah antarithal sulus. Apabila ibu itu dalam perhitungannya seharusnya dia mendapatkan sepertiga. Paham? Sudah? Ini dulu. Ibu dapat sepertiga. Sudah? Berarti langsung kita katakan, oh ini masuk syarat umariyah. Fala warathat sudus laysat bi umariyah. Nah dalam kasusnya apabila ibu mendapatkan 1/6 dari harta, maka itu bukan masalah umariyah. Jadi kalau dalam perhitungan kita lihat, oh ini dapat 1/6, berarti bukan masalah umariyah. Paham? Tetapi dalam perhitungan dari awal kita tahu, oh ini ibu dapat sepertiga. Udah, syarat pertama masuk. Syarat kedua adalah apabila ahli waris ini, karena bisa juga ibu dapat sepertiga tetapi ahli warisnya bukan yang dua ini, bukan yang dua kelompok ini. Ya, seperti kasus ini. Nah, ini kan sini ahli waris cuma dua, ya, suami dan ibu kan begitu. Ya, di sini memang dapat ibu sepertiga, tetapi bukan kasus umariyah. Kenapa? Karena struktur ahli waris nggak seperti ini. Ya, tetapi kalau tadi zaud ya kan, ini zaud lalu ada ab, ibu memang dapat sepertiga, kemudian ahli warisnya adalah kasus umariyah, maka inilah masuk permasalahan umariyah. Paham ya? Ya saya ulangi. Terkadang ibu dapat sepertiga tetapi bukan masuk dalam masalah umariyah sebagaimana dalam masalah ini. Masalah umariyah kapan? Ibu mendapat sepertiga dan struktur ahli waris dua kelompok ini. Apakah nanti suami ayah ibu atau istri ayah ibu? Paham ya anakku? Nah. Lalu kita lihat sedikit teori. Wasummiyat bil umariyataini,
wa summiyat bil umariyatain ya, dan dikatakan masalah umariyah, dua masalah umariyah, lianna Umar bin Al-Khattab, ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hakama fiha wajtahada bi ra'hi, ya, Umar lah yang menghukumi permasalahan ini, menentukan yakni ibu mendapat sepertiga dari sisa, ya, dan beliau berijtihad dengan pendapatnya, ya, ala khilafi zahir nas, ya, menyelisihi apa yang nampak di nas. Kan dikatakan, ya, seharusnya walikulli wahidin minhuma sudus, kan gitu. Apabila mayat memiliki keturunan, ya, maka ayah dan ibu mendapatkan 1/6, ya, mendapatkan 1/6. Paham ya? Ini nasnya dalam surah An-Nisa. Dapat 1/6. Sudah? Kemudian ini dia liwafiqan nas akhar, menyelisihi zahir nas yang ada, ya, artinya adalah ala khilafi zahir nas, artinya ibu mendapatkan 1/3. Afwan, saya ulangi ya. Dalam nasnya ibu mendapatkan 1/3. Fali ummihi sulus, ya, ibunya mendapatkan 1/3. Itu asalnya, sudah. Tetapi Umar tidak menetapkan 1/3 bagi ibu, ya, untuk memberikan untuk menyesuaikan dengan nas yang lain, di mana mengatakan, ya, bagian laki-laki adalah bagian dari 2 perempuan. Paham nakku? Bagian laki-laki adalah 2 bagian perempuan. Kalau harta 3, ya, anak perempuan dapat 1, kemudian yang laki-laki dapat 2, kan begitu. Dalam kasus ini, kasus seperti ini nanti, ini Umariyah ini, maka asalnya anakku kemari, lihat. Sebelum kita lanjutkan, nggak apa-apa, kita lihat contoh dulu. Sudah? Lihat. Kalau kita berikan apa adanya, ayah dan ibu kan perempuan, ayah laki-laki, ya. Pada nasnya, ya, kaidahnya bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Paham? Itu kaidah asalnya. Sudah? Tetapi di dalam ayat An-Nisa itu ada kondisi bahwasanya ibu mendapatkan 1/3. Sudah? Dalam kondisi yang ahli warisnya suami, ibu dan ayah, lihat ini, kalau diberikan 1/3 kepada ibu, maka ibu ini mendapatkan 2, ayah sisa dia cuma dapat 1, berarti menyelisih kaidah. Masa bagian laki-laki lebih sedikit dari bagian perempuan? Paham? Sedangkan ada kaidah bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Seharusnya ini terbalik, dibalikkan. Kan yang laki-laki ayah di sini, kok dia cuma dapat 1? Paham? Kita kembali lagi kemari. Wasunniyat, dan masalah ini 2, ya, li'annahum mas'alatani faqat, karena memang 2 saja permasalahan ini saja dia kasusnya, enggak ada yang ketiga. Umariyah ini cuma 2 ini saja, ya. Ya, kalau seorang meninggal, ahli warisnya suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Paham? Sudah? Lalu dikatakan wa makna sulusul baqi, ini dia ya, sulusul baqi, ay nu'ti al-um sulus al-baqi min aslil mas'alah ba'da i'ta'i ahadiz zawjaini nasibihi. Kita memberikan kepada ibu 1/3 dari sisa dari pokok permasalahan. Ini namanya pokok permasalahan. Pokok permasalahan itu adalah KPK dari penyebut, ya, paham? Ini kan pembilang namanya. Ini kan dalam kasus ini KPK-nya berapa? 6 kan? 6 yang menyatukan ini kan? 6. Paham? Udah, setelah dibagikan bagian istri, suami di sini, ada sisa 3 lagi. Kita kembali dulu. Ai an nu'ti al-um sulus baqi min aslil masalah, kita memberikan 1/3 dari sisa, ya, dari pokok permasalahan setelah diberikan kepada salah seorang dari 2 istri bagiannya. Artinya adalah dalam masalah ini 1/3 sisa ini maksudnya apa? Kita berikan dulu kepada suami atau kita berikan dulu kepada istri. Sisanya, itulah sisanya 1/3-nya untuk ibu. Berikan dulu masalah kalau dalam masalah ini tadi, ini zaud, ab, sudah. Berapa bagian suami? Sisa 1/3-nya untuk ibu.
Atau kasus ini, berapa bagian istri, sisa sepertiga untuk ibu. Nah, itu maksudnya. Sepertiga dari sisa ya, bukan sepertiga dari asal masalah. Kalau sepertiga dari masalah salah, inilah yang menyebabkan bagian ibu lebih besar dari bagian ayah, menyelisihi kaidah ilmu faraid, di mana bagian laki-laki harus lebih besar dari bagian perempuan. Paham nak ko? Oleh karena itu kan bisa kita lihat. Ayo kita kembalikan dulu, biar kita di sini paham ya. Antara suami dan istri sajalah, atau al-ab, ya, sudusul baki, sulus. Dalam ayah dan istri ini, nih, suami dapat setengah dan dapat seperempat. Istri di sini, nah ini, istri dimulai dari seperempat, kemudian seperenam, ya kan? Seperempat, seperenam. Bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Nah, yang ini mulai dari setengah, ya. Taib. Oke, mana? Itu. Kemudian kita lihat misal al-mas'alah al-umariyah al-ula. Ini maksudnya. Contoh yang ini. Ya kan? Kita pindahkan ini kasusnya zaud al-ab. Ya. Suami dapat berapa? Setengah. Alasannya apa? Balik lagi ke atas. Kita harus tahu ini terus, makanya berulang-ulang. Suami, dia kan cuma 2 bagian. Kalau nggak setengah ya seperempat. Paham? Kapan dia setengah? Apabila nggak ada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kan kasusnya nggak ada keturunan, ya kan? Yang ada ibu, ada ayah. Oh, dia dapat setengah, kan gitu. Ibu, berapa dia asalnya? Kita jangan lompat dulu ke masalah Umar. Asal ini dulu, berapa dapat ibu? Sepertiga. Kenapa? Kita lihat kasus ibu, sepertiga, ya kan? Ini sepertiga. Tidak ada keturunan baik laki-laki maupun perempuan, betul. Tidak ada sekumpulan saudara, betul juga, ya kan? Nah, ini dulu, berarti ibu berhak sepertiga. Kan nggak ada ini anak keturunan, nggak ada, saudara pun tak ada, sekumpulan saudara nggak ada, dapat sepertiga. Ayah, dia itu asobah. Nanti kita belajari pada asobah. Asobah artinya adalah sisa. Sudah? Kita lihat kemudian di sini ini ya, asabah. Di sini kasusnya asal masalah 6 perhitungannya ya. Dari mana kita dapat ini? Ya. KPK-nya kan 6 ini, ya. Kemudian 6 bagi 2 kali 1 kan gitu. 3 lah bagian dia. 6 bagi 2 2 kan gitu. 5 kan ini jumlahnya kan? 5. Sisa berapa? Dari 6 ini 1. Di sini ayah mendapatkan berapa? 1. Sedangkan ibu 2. Taib. Berdasarkan ini asal. Tetapi berdasarkan ijtihad Umar untuk nas yang lainnya, untuk menyesuaikan dengan nas yang lain, ya, maka tetap asal asal masalahnya KPK-nya sebut 6. Kenapa? Ya, 6 di sini, ya. Kemudian diberikan kepada suami, kan gitu caranya dulu. Dapatlah 3. Berarti kan sisa 3. Paham? 3. Jadi nggak main ini lagi, 3. Oke. Sudah, di sini diberikan sepertiga dari 3 itu untuk ibu, berarti 1. Sedangkan ayah adalah asobah, berarti 3 tambah 1 kan 4, sisa 2 kan, 2 lah kepada ayah. Paham? Kemudian kasus ini, ya, az-zaujah, dia dapat seperempat kan, kenapa? Nggak ada keturunan. Ibu sepertiga juga begitu. Yang nggak ada keturunan, nggak ada pula sekumpulan saudara, ayah tetap asobah dia. Asal masalah berapa? 12. KPK-nya kan 12 ini, 4 3 12 kan? Paham? Ya. 12 bagi 4 kali 1 dapat 3. Ya. Dapat 3. 3 untuk si istri. Kemudian ini 4 untuk ibu, ya. Kemudian sisanya 5. Sudah?
Di sini bagian ibu lebih besar dari bagian si istri. Nah, berdasarkan ijtihad Umar, ya, berdasarkan ijtihad Umar, di sini diberikan sisa. Setelah diberikan salah satu bagian dari suami istri, sini adalah bagian istri, sepertiganya diberikan kepada siapa? Kepada ibu. Sudah? Kepada ibu. Di sini dibuat asal masalahnya berapa? 4. Kenapa enggak 12? Bisa saja, cuma besar kali nanti perhitungannya. Sudah? 4 saja sudah bisa. Ya. 4. Kenapa di sini tidak bisa dibuat 2? Karena yang penting talibat, yang penting adalah untuk masalah Umariyah ini, ya, bilangan penyebut untuk yang didapatkan istri atau suami sudah bisa dijadikan asal masalah. Cuma kalau dibuat 2 di sini kan pecahan dia jadinya, ya kan? Jadi pecahan. Di sini dapat 1, ini tinggal 1, jadi pecahan dia. Kalau ini enggak pecahan, ya, berapa untuk istri? 1/4, naikkan 4 langsung, karena dia enggak pecahan jadinya, ya. 4 dia dapat 1, kan sisa 3. Sudah? 1/3 dari 3 ya 1, sisanya berapa? 2 untuk ayah. Begitu dia, ya. Paham ya? Kalau pusing sedikit tolong dipahami lagi, ada enggak jelas japri Ustaz, ya. Makanya ini berkaitan dengan ilmu matematika, ya. Kok ini 6 Ustaz, ini 6 Ustaz. Ya harus kita cari KPK-nya memang supaya jangan pecahan dia, supaya mudah menghitung saja sebetulnya. Intinya kalian hafal masalah Umariyah ini udah segini, memang seperti perhitungannya, enggak ada yang lain. Itulah enaknya Umariyah ini. Cuma ini aja dia permasalahannya, dan perhitungannya pun seperti ini, udah selesai, enggak ada yang lain. Ya. Ya, cuma di sini buat 6 KPK-nya. Ya, kalau sempat 2 saja dibuat di sini. Karena intinya adalah berikan dulu hak suami atau berikan dulu hak istri. Itu. Lalu berikan sepertiga kepada ibu. Berarti yang penting adalah 2. Dibuat di sini 2, langsung naikkan 2. Enggak perlu cari KPK. Kenapa? Hanya diberikan berapa hak suami ini dulu. Tetapi kalau kita buat 2 di sini, ya, 2 akhirnya jadi pecahan. Misalnya 2, ya kan? 2 berarti dia dapat 1, ya kan? 1, sisa 1, 1/3 dari 1 sekian, sisanya untuk ayah, misalnya, kan jadi pecahan jadinya. Nah, jadi tapi kalau buat 6 nampak dia 3, 1, 2. Nah, kalau ini langsung dinaikkan penyebutnya, ya, penyebutnya yang bagian untuk istri langsung dinaikkan ke atas. Kalau buat 12 lama kali kita menghitung, nanti dikecilkan lagi dia nanti. Nah, ujung-ujungnya ini juga langsung buat seperti ini, enggak pecahan. 4, ya kan? 1/4 dapat 1, sisa 3. 1/3 untuk istri, ibu dapat 1, sisa 2. Jadi mudah dia. Daripada kalau kita buat cari dulu KPK-nya, letakkan lagi di sini, hitung, kemudian dikecilkan lagi balik, ujung-ujungnya ini juga. Ya, itu teknik penghitungannya sebetulnya, ya. Paham ya talibat? Entah paham atau enggak kalian ini. Penting tanya Ustaz kalau enggak paham, ya. Japri. Boleh. Ya. Kemudian masuklah kita bagian al-jaddah. Al-jaddah nenek, ya. Tashmal al-jaddah, nenek meliputi ummul ya kan, ibunya ibu, ya nenek lah. Ummul ab, ibunya ayah, ya nenek juga, ya. Ini dari jalur ibu, ini dari jalur ayah, paham? Wa ummu abul ab, dan juga ibu, ya, ayahnya ayah, ibunya kakek lah ini, ya, ibunya kakek. Paham? Nah, di sini lalu wa amma al jaddah allati hiya ummu abul ya, fala taris, ibunya ayah ibu, yang ini namanya fala taris, wa tusamma al jaddah al fasid. Ini enggak mewarisi dan dinamakan dengan nenek al fasidah. Artinya fasidah bukan rusak dia, apanya pula yang rusak kan gitu. Maksudnya adalah dia tidak mendapatkan warisan. Sini dikatakan enggak sejalan dengan kaidah faraid.
li'adami irthiha, karena dia tidak mewarisi. Adapun ini, yang ini ya, pekan depan saya buat bagannya, gambarnya ini. Wa qad tarith al-jaddah nasibaini wa dzalika idza kana taqrabu lil mayt min jihatain. Terkadang nenek mendapatkan warisan dua bagian. Ya kan? Dua bagian. Ya, dari dua arah. Wa dzalika, hal itu terjadi idza kana taqrabu lil mayt, apabila nenek ini ya dekat ke mayit ini dari dua arah. Dari jalur ibunya maupun dari jalur ayahnya. Nah, ini harus ada gambarnya biar paham nakku. Ya. Ya, ini akan Ustaz buatkan gambarnya biar paham siapa yang mati, siapa yang meninggal nanti, sehingga nenek ini dari arah manapun dia dapat. Nah, gitu. Ya. Dan perlu Ustaz ingatkan, permasalahan ilmu faraid ini sangat luas. Apalagi masalah jaddah ini pun sangat luas. Tetapi kan kita ingin dalam belajar ini namanya apa? Tadarruj. Bertahap nakku. Ini aja dulu pahami sebentar. Nanti kalau kalian lanjut studi lagi, kelipia misalnya, akan naik lagi pembahasannya. Tapi kalau dasar pun tidak paham, repot. Dasar ini juga harus dikuasai dulu. Karena perkataan penulis wa qad tarith al-jaddah nasibaini wa dzalika idza kana taqru lil mayt min jihataini, ini udah masuk pembahasan yang lebih luas lagi dia sebetulnya. Tapi enggak apa-apa, akan saya jelaskan dalam bentuk bagan pada kesempatan berikutnya, ya. Karena ini nanti sebetulnya adalah ya sesama mereka menikah gitu. Kalau kita dalam adat udah masalah. Adat udah masalah ini gitu. Tetapi dari sisi syar'i enggak ada masalah. Ya, sesama mereka, sehingga nanti antara suami dan istri ketemu di nenek. Nenek mereka ujungnya, buyutnya itu satu gitu. Cicitnya di bawah yang menikah ini. Cicitnya itu yang meninggal. Sehingga si nenek kan dari dua arah dia kena. Ya, dilihatnya dari ayahnya sampai ke sana, dilihatnya dari ibunya sampai ke sana, gitu. Nah, tapi bagaimana bagannya? Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya ya Ustaz akan buatkan ya pakai kamera atau gimana, nanti saya bicarakan sama admin. Nah, kemudian aku walil jaddah halatani. Ya. Nenek mendapatkan keadaannya ada dua. Nak ta'khud sudus, dia dapatkan 1/6, atau tuhjab, enggak dapat apa-apa. Dua ini saja. Ya. Ini sangat sederhana di sini ya. Sederhana, memang dasar-dasar dulu kuasai anakku. Karena nenek ini ada juga diluaskan dia, ya. Kapan dia bersekutu, kapan dia nggak dapat apa-apa, kapan dia mendapatkan 2/3, kapan dia hanya dapat 2/3 dari 1/6, kapan dia hanya dapat 1/3 dari 1/6, ada. Kok pusing? Jangan dulu, jangan mau pusing dulu. Yang ini jangan, biarkan artinya ini aja dulu, ya. Jangan berdalam-dalam dulu yang lain. Kalau udah dikuasai ini, barulah ke depannya kalau kelak ya melanjutkan studi atau apa namanya, memperdalam masalah faraid, ya tentu ke arah sana. Atau misalnya bisa juga kita bahas kalau sudah nanti tatap muka, karena ini penting juga, kan harus dituliskan di papan tulis, ya, biar luas. Tapi kita ikuti dulu alur yang ada di kitab ini ya, kita jangan kesana kesini dulu. Oke, kita lihat yang pertama, tarithus sudus bisyartaini. Nenek mewarisi 1/6 dari pusaka dengan dua syarat. Pertama, adamul ibu tidak ada. Ya tentu yang di atasnya lah nenek, kan gitu ya. Ya. Yang kedua, adamul jaddah al-aqrab minha. Tidak ada nenek yang lebih dekat darinya. Kan bisa saja kasus ini udah buyut ke atas. Ya. Biasa gitu, cicitnya sudah menikah, dia masih hidup, panjang pula umurnya kan gitu ya. Kemudian cicitnya itu meninggal. Ini kan sudah berapa nenek ke atas jadinya, ya. Misal contoh, mata rajulun an abin wa jaddah. Sudah seorang laki-laki meninggal, ya, wafat, ahli warisnya ayahnya dan neneknya. Sudah, ayahnya dan neneknya. Paham ya? Ayahnya dan neneknya. Ayah dia asobah, sisa, maka berikanlah kepada bagian ibu nenek 1/6. Kenapa 1/6? Ibunya sudah meninggal duluan, ya. Kemudian dialah nenek yang paling dekat ke dia, ya dapatlah dia 1/6. 5/6 asobah, sisa kepada si ayah. Yang kedua enggak dapat apa-apa, ya.
dalam dua keadaan. Yang pertama adanya ibu, udah pasti kalau ada ibu nenek nggak dapat. Sebagaimana kalau ada ayah kakek tak dapat. Awujudu jaddah aqrab minha, atau ada nenek yang lebih dekat darinya. Misalnya tadi udah buyut, yang meninggal cicit, neneknya masih hidup, kan gitu ya. Maka nenek terdekatnya itu yang dapat, nenek yang jauh di atasnya lagi, ibunya neneknya itu yang nggak dapat, kan gitu ya. Contoh ini, ya, ada ibu ya. Ini contoh yang mata rajulun an wa jaddah. Seseorang meninggal tinggalkannya ibunya dan neneknya. Ibu dapat sepertiga, nenek tidak dapat apa-apa. 2/3 lagi kemana Ustaz? Itu nanti, kita belum bicara masalah ke sana. Paham? Yang penting pembagian ini aja dulu. Contoh yang kedua, contoh yang ini, wujudu jaddah aqrab minha, ya. Misal alal jaddah al-aqrab minha mata rajulin, ya, an ummul wa ummu abul ab. Ya. Ummul wa ummu abul ab. Seseorang meninggal tinggalkannya nenek dari jalur ibu dan tinggalkannya buyutnya, gini ya, dari jalur ayah, ya kan? Ini kan ibu ayahnya ayah, ya kan? Ibunya kakek lah ini ibunya ibu. Sudah tentu ibu-ibu lebih dekat daripada ibunya kakek. Kenapa? Ini kemayat cuma dia butuh cuma butuh satu, diselingi satu. Sedangkan ini kemayat diselingi dua, ya inilah yang lebih dekat, yang satu, kan gitu. Ummul Ub dapat 1/6, Ummu Abul Ab tak dapat apa-apa. Paham? Sudah? Paham ini ya? Baik. Selesai kita jaddah, masuklah kita al-ukhtu asy-syaqiqah. Ini akan saya bahas pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah ya. Ya, yang ini. Supaya paham ini apa maksudnya ini, ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini dia dari jalur, intinya adalah suami istri atau yang meninggal ini, ya, dari jalur ayahnya, nenek dari jalur ayahnya, nenek dari jalur ibunya, ujung-ujungnya ketemu di atas gitu. Gitu, ya. Ada ketemu di atas, ya. Ke sini pun dari jalur ibunya pun dia punya kerabat, dari jalur ayahnya si mayat pun nanti dia punya kerabat. Akhirnya dia ini namanya mendapatkan bagian dari mendapatkan dua bagian dari dua sisi, ya, sehingga nanti memang nenek akan tetap mendapatkan 1/6 meskipun dia kasusnya dua arah ini. Paham? Nenek nggak akan lewat dari ini. Kalau nggak dapat 1/6, ya dia mendapatkan, ya dia tidak mendapat apa-apa. Cuma nanti ada bedanya, kalau sekumpulan nenek ada 1/6 ini dia bisa bagi sama rata. Kalau mereka ini setara, ya setara itu misalnya kasusnya ini kan setara ini, Ummul dan Ummul Ab ini setara ini. Bisa dia nggak dapat apa-apa karena nggak setara seperti ini. Ini Ummul dengan Ummu Abul Ab, ya ini tentu nggak dapat. Bisa dia mendapatkan ini dua bagian, ya, dua bagian dari 1/6 ini. Berarti adalah 2/3, ya, 2/3 dari 1/6 ini untuk dia. Kenapa? Misalnya sekumpulan nenek ada, ya, cuma dia ke si mayat ini ada 2 jalur, sedangkan nenek yang satu lagi cuma 1 jalur dia hubungannya ke si mayat. Maka kemudian mereka setara. Oleh karena itu bagaimana pembagiannya? Apakah sama atau tidak? Tentu tidak sama. Kenapa? Satu nenek dia sampai ke mayat ini dengan 2 jalur. Dari ayahnya pun dia berhubungan, dari ibunya pun berhubungan. Satu lagi si nenek ini ya hanya dari satu jalur saja dia punya hubungan ke mayat. Maka nanti 1/6 ini apakah bagi rata? Enggak. 1/6 ini 2/3-nya untuk si nenek yang dapat yang sampai ke mayat 2 arah, 1/3-nya kepada si nenek yang hanya satu arah. Insyaallah setelah ada bagannya akan paham. Ya, begitu. Kam baqi minal waqt. Baik, intahal waqt ya talibat, nuwasil darsana biidznillah fi liqa'ina al-qadim. Naam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.